Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binastain wa ala murdin yamadin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua masih berikan panjang umur serta sehat dan beberapa kenikmatan di antara lain nikmat iman Islam, nikmat kesehatan jasmani dan rohani. Alhamdulillah dalam kesempatan pada malam ini Samiun ingin mencoba menayangkan sebuah video kronologis cerita Samiun yang sangat tidak diduga oleh Samiun. Jadi semalam ada salah satu warga memintakan tolong, minta bantu minimal dilihat saja dahulu salah satu warga ini yang katanya entah kenapa sehingga sampainya saya ini Samiun ini percaya. Kasihan ya, rasa simpati kepada yang datang meminta bantuan itu. Pada akhirnya Samiun ini datang ke sana, silaturahmi ke rumah tersebut. Awalnya biasa-biasa saja. Saya bertemu dengan salah satu ibu-ibu Ibu-ibu kami ngobrol, ternyata kata dia yang sakit itu di belakang. Namun tidak selang lama ternyata Opet ini datang. Astagfirullahaladzim, ternyata Samiun inilah kebodohan Samiun inilah kepolosan Samiun, karena Samiun ini ingin berbuat baik, pada akhirnya mungkin dalam Samiun ingin menyampaikan atau melakukan hal kebaikan, salah satunya hal demikian. Namun Samiun ini tertipu, saudara-saudara semuanya, bahwasanya Samiun ini dijebak oleh si Beni dan Opet. Tetapi memang saya rasakan dari pondok merasa khawatir, namun kekhawatiran itu Samiun lawan, karena ini salah satu untuk Samiun tunjukkan dalam hal segi kebaikan. Astagfirullahaladzim, ternyata Samiun sangat tertipu dengan tipu daya mereka yang sangat cerdas dan licin sekali. Astagfirullahaladzim. Sehingga Samiun bertemu dengan 3 orang yang Samiun tidak kenal. Salah satunya itu rambutnya putih, dan 2-nya ini dia berpenampilan seperti preman. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saudara-saudara semuanya, sampaikan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Samiun sempat kabur sempat lari daripada cengkraman mereka, sehingga mereka berempat ini membiasakan Samiun menghantam dengan segala cara, baik tenaga fisik ataupun tenaga dalam. Namun Samiun alhamdulillah berselawat semampu Samiun bisa berselawat, mereka terpental, dan pada akhirnya ada kesempatan Samiun lari, alhamdulillah, sehingga Samiun terobos dari kemana. Namun kameramen ini entah kemana. Pagi tadi kami ini berbicara, pagi tadi dia diselamatkan oleh salah satu warga. Alhamdulillah Samiun tadinya khawatir di mana kameramen. Namun Samiun simpulkan, saya ingin menyelamatkan diri Samiun dulu. Adapun perkara kameramen, jika diskap nanti saya sama Raden Saka dan tim spiritual lainnya ingin datang dan menemui mereka. Tapi alhamdulillah Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala melindungi kameramen, bahwasanya memang kami ini berpisah, tetapi alhamdulillah kameramen pun selamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya saudara-saudara semuanya, tidak gampang kita ingin berbuat baik. Dari segi pikir Samiun itu perihal untuk membantu, tetapi di sisi lain itu suatu jebakan. Astagfirullahaladzim. Tidak henti-hentinya mereka ini memancing Samiun ini entah bagaimana. Namun Samiun ini selalu mendengar ucapan daripada mereka ini, ingin membawa Samiun ke ikut mereka kembali ikut aliran mereka kembali. Tapi Samiun tidak akan pernah lagi, saudara semuanya, akan mencoba. Bahkan semalam kejadian itu mereka menghantam Samiun, lebih baik ikut dengan kami, kau akan bahagia. Sempat sampaikan kepada lebih baik mati daripada ikut kepada kalian kembali. Mudah-mudahan ini satu pelajaran buat Samiun, tidak mudahnya percaya oleh orang lain, dan juga bila mana ini terjadi lagi,
Ini Samiun sebagai catatan, Samiun ingin membawa temannya, ingin membawa pendamping Samiun. Karena memang kita kekhawatiran ini saya mohon maaf kepada subscriber semuanya ya, saudara-saudaraku semuanya, karena memang itu suatu kebodohan serta kelengahan Samiun. Terlalu percaya dengan orang yang meminta bantuan tersebut, dan pada akhirnya Samiun ini dijebak. Astagfirullahaladzim. Maha Kuasa melindungi Samiun. Tapi mereka tidak tinggal diam. Penyakitnya Bos Benny ini selalu dicecar oleh Raden Saka. Tidak ada kapok-kapoknya. Dan perlu saya sampaikan juga kepada saudara-saudaraku semuanya bahwa Bos Benny ini selalu menantang Samiun, ingin keluar daripada pondok tersebut supaya ketemu dengan bahasa penyampaian. Kita akan bicara, kalau kau gentle atau kau pemberani, silahkan keluar dari situ, saya tunggu. Tapi Samiun, perlu saya sampaikan pada saudara semuanya, Samiun tidak terpengaruh dengan apa, karena saya tahu betul Bos Benny ini sangat licik. Segala cara, segala upaya dia akan lakukan, karena memang mereka ini sangat geram sama Samiun ini. Sangat geramnya karena memang Samiun ini katanya pengkhianat. Itu menurut mereka pengkhianat karena sudah bertobat dan ikut Raden Saka. Itu menurut Samiun sudah akui. Itu adalah satu anugerah bagi Samiun. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas doa dari saudara-saudaraku semuanya pula, Samiun bisa berubah seperti ini. Dan mudah-mudahan secepatnya Samiun ini punya kemampuan. Dan alhamdulillah juga saudara-saudara semuanya, Samiun sudah diturunkan sila. Makanya Samiun sampainya bisa selamat. Dan kalau tidak ada kemampuan untuk Samiun membela diri, mungkin Samiun disekap, mungkin bisa jadi bulan-bulanan mereka, atau bisa jadi juga Samiun ini sudah tidak ada. Alhamdulillah ya, atas gigihnya Raden Saka menurunkan beberapa ilmu transfer kepada Samiun, dan Ki Buyut dengan gigihnya memberikan ilmu pelajaran hikmah kepada Samiun. Sedikit-sedikit Samiun punya kemampuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena memang kejadian sebenarnya sangat luar biasa bagi Samiun. Samiun baru bertemu ya orang seperti itu, tidak menyangka sama sekali, saudara-saudara semua. Tidak menyangka. Karena niatan Samiun ini membantu orang yang lagi kesakitan lillahi ta'ala. Tidak ada niatan Samiun itu untuk berpikir Samiun ini dijebak. Tetapi pada waktu itu Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Namun serangan mereka sangat terasa di dada ya, terasa di bahu, di badan Samiun ini ya. Luar biasa. Tapi alhamdulillah ya, namanya rasa pukulan itu mungkin secara berangsur-angsur akan pulih. Itu berkat juga kemarin Raden Saka memberikan madu ya untuk pemulihan Samiun. Tapi Raden Saka sangat geram sekali kepada mereka. Sangat geram sekali, bahkan ditantang di Raden Saka, dan bahkan mereka tidak berani datang, Raden Saka yang datang. Mudah-mudahan ya, kita doakan bersama saudara-saudara semuanya, jikalau sampainya mereka bertemu Raden Saka, tidak terjadi apa-apa dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang mereka ini sangat kejam, segala cara, segala upaya mereka pasti akan lakukan, tidak akan ada henti-hentinya. Dan bahkan si Opet ini juga, dia ini merekrut anak muda ingin ikut kepada mereka. Astagfirullahaladzim ya, sangat di luar nalar ya mereka nih ya. Tetapi ya memang semua itu butuh proses ya, mungkin ya saudara-saudara semua, yang kita doakanlah yang terbaik buat mereka. Karena yang mereka lakukan sekarang ini adalah, ya Allah ya Rabbi, kita tidak bisa ucapkan ya dengan kata-kata ya, segitu beringasnya. Dan bahkan Edo Golok pun ini, ya Allah, banyak sekali ya jadi orang baik ini ya, banyak sekali tantangannya. Maksud Samiun ini begini loh saudara-saudara semuanya, Samiun bertobat, istiqomah ya, bekerja seperti orang biasanya yang tidak punya masalah. Tetapi atas dasar Samiun ini, pergaulannya sebelumnya itu memang bergabung di dunia seperti yang dulu. Pada akhirnya Samiun tobat jadi masalah juga. Ya Allah ya Rabbi, bagaimana ini ya. Tetapi ya itu jalan hidup Samiun ya, jalan hidup Samiun mudah-mudahan sabar, tabah, tawakal. Samiun bisa menyikapi, menghadapi secara pelan-pelan. Samiun mungkin nanti bisa ya, insya Allah.
Insya Allah saya minta doanya kepada kalian, saudara-saudaraku semuanya. Insya Allah saya bisa menjaga diri dengan baik. Si Edo Golok ini luar biasa. Uang sisa 1 juta. 1 juta. Menurut saya itu sangat besar sekali, saudara-saudara semuanya. Sangat besar sekali. Karena Maya Semiun ini tidak bisa kerja. Pernah aku sampaikan, Edo, lepaskan saya, bebaskan saya berkeliaran. Jangan pernah ganggu saya bila bertemu Samiun. Saya niatan keluar dari pondok, ingin mencari pekerjaan dengan tujuan untuk makan Samiun dan membayar hutang. Tetapi si Edo Golok dan yang lainnya setiap bertemu Samiun, mereka punya dendam yang lain, seperti pengkhianat katanya. Jadi Samiun ini bingung, saudara semuanya. Cuman Samiun antisipasinya mungkin Samiun ini harus cepatnya menguasai sepenuhnya ilmu untuk menjaga diri Samiun. Adapun Samiun ini bekerja di luaran sana, bekerja apapun itu, Samiun tidak akan milih-milih kerja. Mau nyangkul, mau babat, mau apa kuliah apapun itulah oke. Karena memang mereka ini ya karena begini saudara-saudara semuanya. Memang betul ada saudara-saudaraku semuanya menyampaikan bahwasanya jangan pernah dibayar. Karena sudah impas, Samiun sudah disiksa. Tetapi ini Samiun masih kepikiran saja. Mudah-mudahan dengan Samiun berupaya mengumpulkan uang, meskipun belum memenuhi nominal 1 juta yang mereka minta, berapapun nanti akan Samiun angsur. Samiun tidak akan pilih-pilih kerja, karena Samiun ini orang yang tidak punya apa-apa. Yang Samiun punya sekarang adalah keimanan. Mudah-mudahan dengan iman Samiun, tobatnya Samiun menjadi orang yang lebih baik lagi, bisa menjalani hidup yang sebenar-benarnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Karena saudaraku semuanya selalu mensupport channel dari Samiun. Makanya Samiun ini sampainya selalu bersemangat ingin seperti orang-orang ya, berpenghasilan, supaya kita ada tujuan atau niatan ingin apa itu insya Allah tercapai karena sudah punya uang ya. Tapi kalau tidak punya uang ya jangan bermimpi kita punya ya, karena zaman sekarang ini ya nggak juga sih uang itu segalanya. Bekerja dan berdoa ya, kata Ki Buyut. Kita harus ikhtiar dan berdoa, itu baru berkah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Samiun apapun yang dilancarkan oleh Ki Buyut bisa mengambil hikmahnya, bisa menjalaninya dengan kemampuan Samiun. Jadi saudaraku semuanya, di sini Samiun ini berada di dalam rumahnya Ki Buyut ya, di dalam Ki Buyut, numpang di dalam tembok ya, di dalam tembok, karena memang atas kejadian semalam Ki Buyut mengatakan kepada Samiun untuk sekarang jangan di pondok dulu, karena pondok itu sifatnya bilik ya. Kami nyebut di sini itu geribik ya. Jadi itu mudah sekali. Siapa tahu nanti karena Edo Golok ini sudah datang. Siapa tahu ada yang lebih sakti bisa membuka pagar itu, karena itu sifatnya bilik. Jadi gampang tembus dan takutnya Samiun apa-apa. Kalau di posisi di dalam tembok seperti ini, minimal mereka harus kerja keras lah. Kira-kira seperti itu yang disampaikan Ki Buyut. Maaf ya, karena memang Samiun ini sangat bodoh sekali atas kejadian semalam, karena Samiun sifatnya bantu pada akhirnya Samiun dijebak. Tapi alhamdulillah alamin, Samiun ini dalam keadaan baik-baik saja, tak merasakan pukulan, dan alhamdulillah sudah dinetralisir oleh Ki Buyut. Alhamdulillah ada perubahan dan juga minum madu dari Saka. Jadi itulah dulu sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih ya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan ya, karena Samiun ini manusia biasa, tidak luput dari hilap, salah dan dosa. Dan juga saya ucapkan terima kasih ya kepada saudara-saudaraku semuanya yang sudah mensupport channel Samiun. Saya mengucapkan ribuan banyak terima kasih. Mungkin itu saja dulu yang dapat sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Saya mengakhiri, wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.